Amin. Terima kasih, Lloyd. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Pendeta David Panjaitan. Beliau berasal dari Uni Kawasan Barat. Dipersilakan, Pendeta David, waktu yang indah sekaligus memperkenalkan diri dan keluarga. Selamat malam untuk malam saudara-saudara yang ada di Colorado. Selamat pagi menjelang siang bagi saudara-saudara yang bergabung dari Indonesia, bagian barat, tengah, dan timur. Senang bisa kembali melayani di Jemaat Ciasdak, kalau saya tidak salah sebut, kalau salah tolong dimaafkan, di Colorado. Kalau saya tidak salah ingat, tahun lalu juga
atas undangan Bang Sem. Saya juga pernah melayani, dan kemarin pun ya, pekan yang lalu Bang Sem juga hubungi untuk kembali melayani di Jemaat Colorado. Terus terang saya sempat bingung juga karena ada 2 chat yang masuk dari Colorado untuk pelayanan seperti ini. Saya bingung juga, ini Colorado yang mana ya, saya pikir begitu. Saya pikir hanya 1, rupanya ada 4 jemaat di sana, sehingga saya chat kembali Bang Sem. Saya pakai bahasa Sunda, Kang, Colorado ada berapa jemaat? Saya bilang, ada 4. Oh, berarti beda. Lalu saya tanya kepada yang menchat itu, Pak Sibuea, Anggia Sibuea. Rupanya Yasdak ya, Yasdak. Jadi terima kasih atas undangan ini. Entah kenapa dalam bulan yang sama 2 dari Colorado mengundang, padahal saya belum pernah ke Colorado. Sedangkan California sudah beberapa kali ke sana, hanya sekali pernah diundang, itu pun tahun lalu. Tak ada apa seperti akhir-akhir seperti itu. Lalu saya lihat di sini ada pendeta Praban. Pendeta ini senior dan juga dosen saya dulu waktu kuliah di Ayas. Mohon izin untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau orang Bandung bilang dulu apa? Seguru seilmu, jangan saling mengganggu, kan kira-kira begitu. Jadi apa yang mau saya sampaikan ini ilmunya sebetulnya pendeta Praban yang apa? Yang bagikan ilmu mencarinya. Kalaupun ada kurang-kurang ya tolong dimaafkan, tapi paling tidak mengurangi nilai lah, karena waktu nilai dari beliau waktu saya ambil kelas di Ayas cukup lumayan juga lah, tidak malu-maluin dosennya. Dan terakhir ketemu dengan pendeta Praban di Ayas itu tahun 2002 waktu kami wisuda, jadi kami tinggal di rumah beliau bersama pendeta Lasno waktu itu. Sekali lagi terima kasih. Dan juga terima kasih atas lagu spesialnya Bang Lloyd Simolangkir. Saya enggak tahu dari mana itu, mungkin dari choir Ciasdak, Bang ya. Betul, pendeta. Ya, terima kasih atas lagu spesialnya. Izinkan nanti Bang kalau boleh saya mau share juga lagu spesial dari anak saya, Bang. Oh, silakan. Nanti di akhir khotbah, ya instrumen saja sederhana. Silakan. Terima kasih. Ya. Perkenalan, saya David Panjaitan, asli orang Batak, asli Tulen, tapi lahir di Pekalongan, besar di Bandung. Kami 4 bersaudara. Saya anak nomor 3 dan laki-laki sendiri. Nomor 1, nomor 2 itu perempuan, yang terakhir juga perempuan. Nomor 1 menikah dengan pendeta Simanjuntak. Nomor 2 guru di Kramat Pulo. Lalu saya pendeta sudah menikah, istri sudah 1, anak baru 1. Jangan dibulak-balik, nanti kalau istri baru 1 itu lain cerita itu nanti. Istri sudah 1, anak baru 1. Umur 21 tahun, baru saja menyelesaikan kuliahnya dari UNAI, jurusan IT. Dan berkat Tuhan dia sudah kerja sekarang di Jakarta, walaupun masih bekerja dari rumah. Lalu adik saya paling kecil juga sudah menikah dengan pendeta juga. Kalau saya tidak salah informasi pernah juga melayani di jemaat ini. Dan kalau tidak salah Bang Lloyd yang undang, kalau saya tidak salah informasi. Herlen Yang, Bang. Iya, betul. Nah, itu adalah adik saya paling kecil. Ya, betul. Dina Panjaitan. Dia cerita, Bang, aku diundang khotbah di Colorado. Wah, asik juga nih khotbah di Colorado ya. Rupanya saya diundang kembali untuk berkhotbah di Colorado. Saya tamat dari UNAI tahun 95. Jadi belum terlalu lama menjadi pendeta, kira-kira jalan 26 tahun lah. Belum terlalu lama bandingkan pendeta Praban yang sudah banyak makan asam garam dalam pelayanan ini. Kemarin pendeta Cakra chat kepada saya. Saya lihat ada link YouTube. Saya klik, oh rupanya khotbah beliau sedang melayani di jemaat ini. Lalu dia katakan, pendeta besok pagi melayani ya. Saya ketawa-ketawa saja.
Kenapa saya ketawa? Karena di pikiran saya melayaninya itu hari Kamis besok. Rupanya untung Bang Sam ingatkan hari ini ya. Ya, karena bahannya sudah ada jadi tidak terlalu repot lagi. Karena bahannya sudah apa. Jadi sekarang saya melayani di waktu tamat saya langsung ditempatkan di Sumatera Utara. Saya melayani di sana tidak terlalu lama, 15 tahun. Lalu tahun 2010, 2011 lah tepatnya kami pindah ke Jakarta, dipercayakan untuk melayani satu departemen yang memang saya suka dari dulu, dari sejak sekolah, ke Departemen Pemuda yang banyak kegiatan outdoor-nya. Lalu tahun 2016 saya melayani bertukar ke Departemen Komunikasi. Karena waktu di Sumatera Utara saya melayani dua-duanya ini, Bang. Gabung pemuda dan komunikasi, tapi setelah di Uni dipecah. Kira-kira seperti itulah pelayanan singkat atau sejarah singkat dari. Saya punya orang tua pendeta, ya saya punya orang tua pendeta. Kalau ditanya pendeta Panjaitan mana, tidak terlalu dikenal orang tua saya. Kenapa? Karena selalu pendeta di kampung, ya di Langensari, di Pekalongan, di Semarang. Lalu banyak juga menghabiskan waktunya menjadi guru di Naripan dulu. Ya, saya tamat dari Naripan, kira-kira seperti itulah. Perkenalan sedikit. Supaya agak keren Bang Sam, share screen ya Bang ya. Biasakan biar kelihatan keren khotbahnya, share screen, kira-kira seperti itu. Pada waktu Bang Sam Leong tanya, Pendeta kirim dong judulnya, katanya. Waduh, apa ya judulnya ya? Jadi saya pilih judulnya ini, Membatasi yang tak terbatas. Membatasi yang tak terbatas. Saya mengambil penggalan cerita dari pelayanan Musa. Karena salah satu tokoh di Alkitab yang paling saya kagumi itu adalah Musa. Ya, paling saya kagumi adalah Musa. Selain kesabarannya dan juga kerendahan hatinya. Ya. Musa melayani bangsa itu 40 tahun. Seingat saya, selama saya membaca Alkitab khususnya sejarah pengalaman Musa, belum ada satu kalimat pun pujian bangsa Israel kepada Musa selama pelayanannya. Tidak ada yang saya ingat. Yang ada itu adalah cemoohan, gertakan, bahkan ancaman. Kemarin juga saya lihat di YouTube itu Bang Lloyd, Pendeta Cakra dapat Certificate of Appreciation. Oh aduh, nah, waktu saya lihat itu saya langsung GR Bang dalam hati saya, aku pun akan dapat seperti ini besok. Maksud saya adalah, yang saya ingat Musa belum pernah sekalipun dapat sertifikat penghargaan dalam pelayanan dia. Kegiatan yang pernah saya lakukan selama melayani menjadi direktur pemuda, yaitu tahun 2012 perkemahan Pathfinder pertama se-Indonesia yang berlokasi di Palangkaraya. Waktu itu pendeta Misa datang, dan ada satu kegiatan besar di situ, itu ada pernikahan pertama kali, kalau tidak salah di dunia menurut pendeta Misa, di acara Kampori itu. Itu yang hadir hanya sekitar ya maksimal 5.000, 6.000 orang lah waktu hari Sabatnya. Wah, sudah bangga hati saya. Banyak sertifikat datang. Wah, terima kasih. Tapi Musa, itu perkemahan hanya mulai hari Rabu sampai hari Minggu. Musa mengadakan perkemahan untuk ratusan ribu orang. Hitungannya bulan. Tapi tidak ada sertifikat penghargaan yang diberikan umat itu kepada siapa? Kepada Musa. Yang menarik adalah dia tetap bertahan di dalam kerendahan hatinya untuk melayani siapa? Melayani umat itu. Oleh karena panggilan siapa? Panggilan Tuhan. Baik, saya akan mulai dari latar belakang Musa. Tadi saya menceritakan kekaguman saya melihat Musa. Lalu saya ambil beberapa dokumen di sini, catatan.
siapa itu Musa sebenarnya. Kalau kita baca buku Alfa dan Omega jilid 1 atau Patriarch and Prophet ya, dalam bahasa asingnya, atau para nabi dan bapa, halaman 387, siapa Musa itu? Musa itu dipersiapkan menjadi pengganti Fir'aun. Ya, saudara boleh baca di situ ya. Saya hanya spotlight yang warna kuning saja ya. Dia sebagai dipersiapkan menjadi pengganti daripada siapa? Fir'aun, menjadi raja. Artinya ilmu pengetahuan, bekal-bekal politik, militer, ilmu bela diri yang terbaik itu didapatkan oleh Musa. Kalau saya tidak salah informasi, petinggi-petinggi militer di Indonesia kalau sudah sekolah di West Point di Amerika itu rata-rata akan jadi jenderal, Bang Lloyd ya, kalau saya tidak salah. Saya hanya dengar baca-baca artikel saja. Saya tidak tahu juga di mana posisi West Point itu sebenarnya sekolah itu. Virginia, Bang ya. Virginia. Baik. Lalu yang berikutnya, ini seperti yang saya katakan tadi dalam buku pendidikan, Musa diajari hukum kekerasan. Dan begitu kuat ajaran ini melekat pada tabiatnya sehingga ia memerlukan 40 tahun untuk melayakan dia menjadi pimpinan bangsa Israel dengan apa? Hukum kasih. Jadi ilmu bela diri luar biasa. Kalau mungkin sekarang itu Conor McGregor itu kalah lah bandingin Musa lah. Ya, MMA kan, multi martial art, punya beberapa bela diri, kalah. Ya, dengan Poirier yang mengalahkan McGregor pun enggak ada lah, karena menjadi pemimpin dia. Tapi yang menariknya tidak dipakai itu ilmu oleh Tuhan dalam pelayanan Musa. Lalu yang berikutnya dalam Kisah Para Rasul, Musa juga dididik dengan penuh hikmat, ya, wise. Kami sering guyon di kantor Uni, Pendeta Cakra itu statusnya Vice President for Evangelism. Tetapi dia katakan, nggak usah Vice President lah, keren kali nama itu. Sebut saja Wise President. Jadi kami sering guyon, Bapak Wise President. Jadi Musa itu sangat hikmat, ya, sangat penuh kebijaksanaan. Dan dia punya karisma. Kalau dia berbicara, sikapnya itu banyak diikuti oleh orang. Ya terus terang kita saat ini menjadi orang Indonesia dan warga Indonesia harus bangga punya presiden seperti Bapak Jokowi. Dia punya karisma, ya, dia punya karisma kuasa menjadi seorang presiden. Lalu berikutnya dalam Bilangan 12 ayat 3, Musa ini sangat lembut hatinya. Seperti yang saya katakan tadi, walaupun banyak pelayanan-pelayanan yang hebat yang dia lakukan, tidak ada penghargaan, justru ya boleh saya katakan caci maki, ancaman, hujatan yang diterima oleh Musa, tapi dia tetap melayani dengan lemah lembutan. Itu dari Musa. Nah sekarang masuk kepada bangsa Israel global ya, tadi Musa, sekarang bangsa Israel globalnya secara besar. Apa yang dialami oleh bangsa itu? Kenapa saya berikan latar belakang ini, saudara-saudara? Nanti karena ada hubungannya dengan apa yang mau kita bicarakan. Ini hal-hal atau kejadian-kejadian luar biasa yang pernah dialami oleh bangsa itu. Tentu Musa juga alami. Saya tidak berikan semua, tapi ada beberapa hal penting saja yang mau saya sampaikan. Yang pertama itu 10 tulah. Ya, 10 tulah. Ini menarik, menariknya begini. Kalau kita ikuti buku Keluaran, setiap tulah yang setiap tulah yang ada di Mesir itu bangsa Israel tidak rasakan, kecuali tulah ke-10. Ya, siapa yang ada ini darahnya, dia akan Jadi orang Mesir aja yang kena. Lalu yang berikutnya laut terbelah. Ini saya bisa rasakan depresinya bangsa itu. Mau mundur nggak bisa, mau maju nggak bisa, mau kemana ini? Ya, tidak heran Musa itu dimarah-marahi waktu itu ya, tidak heran. Coba bayangkan jemaat Ciasdak sedang retreat, mau retreat lah contohnya. Dipimpin lah, kita bilang lah, maaf saya sebutlah Bang Lloyd ya sebagai pemimpinnya.
Maju nggak bisa, mundur nggak bisa, nggak mungkin kita senyum-senyum. Pasti yang kita marahin siapa? Bang Louis. Gimana ini Bang? Ya kira-kira seperti itulah. Tapi apa yang terjadi? Laut apa? Terbelah. Lalu yang berikutnya manna. Ini yang paling menarik lagi nih. Manna. Setiap hari bangsa itu makan manna selama 40 tahun lamanya. Yang menarik sering orang bahas adalah Tuhan siapkan manna untuk hari Sabat itu hari Jumat disiapkan 2 kali. Tapi saya melihatnya justru berbeda. Yang menarik itu adalah mulai dari hari Minggu sampai hari Jumat. Yang menariknya seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu besok itu akan ada atau tidak manna keluar. Tapi kalau untuk hari Sabat kan sudah disiapkan hari Jumat, berarti sudah ada sebetulnya kan. Kalau hari biasa, besoknya enggak tahu ada atau enggak. Tapi Tuhan katakan pasti akan ada. Artinya apa? Dari hari ke hari, dari sehari ke hari kita itu bergantung kepada siapa? Kepada Tuhan. Selama 40 tahun, wah luar biasa ini. Lalu yang berikutnya air keluar dari gunung batu. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7, lalu apa? Di buku Bilangan juga ada. Dan yang menarik lagi pengalaman bangsa itu adalah tiang awan siang hari dan tiang api pada malam hari. Benda yang sama, situasi yang berbeda akan berubah, tapi bendanya apa? Sama. Lalu yang berikutnya, berapa lamakah mereka makan manna? Tadi saya sudah katakan selama 40 tahun. Saya sekarang umur 50 tahun. Sejak kecil makan nasi. Ya, makan nasi artinya sudah lebih lama saya makan nasi bandingkan orang ini makan apa? Makan manna. Tapi sampai sekarang saya belum pernah bosan makan nasi. Nggak tahu kenapa itu. Justru kemana-mana nyarinya nasi. Ya, pernah beberapa kali mengadakan perjalanan ke Amerika, karena sulit cari nasi, kalau pergi ke diajak makan, paling cari roti yang keras supaya apa? Cocok. Artinya apa? Nggak bosan saya makan nasi selama 50 tahun. Tapi bangsa Israel hanya 40 tahun makan manna, nggak perlu kerja, nggak perlu ngapa-ngapain, ada rasa apa? Rasa bosan. Lalu berapa lamakah mereka di Mesir? Mereka berada di Mesir selama 430 tahun. Keluaran 12 ayat 40. Jadi ini latar belakang daripada pemimpin bangsa itu, latar belakang daripada bangsa itu, dan latar belakang dari apa yang sudah dirasakan oleh bangsa itu selama mereka berada di perjalanan. Tuhan berikan tuntunan kepada siapa? Kepada mereka. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian inti daripada apa yang mau saya sampaikan itu. Saya ambil dari buku Bilangan pasal yang ke-11, ayat yang ke-4 sampai ayat 30, walaupun tidak semua kita akan bacakan. Jadi kalau kita baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10, seperti saya katakan tadi, bangsa itu kembali komplain kepada Musa. Kenapa kami dikasih makan manna? Kan itu. Kenapa kami dikasih makan manna? Komplain kepada siapa? Kepada Musa. Lalu Musa sampaikan itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena apa? Kebiasaan Musa kalau ada masalah, dia selalu sampaikan kepada siapa? Kepada Tuhan. Baik, kita masuk langsung ke ayat yang ke-18. Jadi setelah masalah itu disampaikan oleh Musa kepada Tuhannya yang memilih dia untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, lalu Tuhan katakan kepada Musa, dan Musa harus sampaikan kepada bangsa itu. Dia katakan demikian, tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok. Kenapa harus dikuduskan? Karena mereka akan bertemu dengan Tuhan. Lalu dikatakan, maka kamu akan makan daging. Karena keluhan bangsa itu, tuntutan bangsa itu adalah kami ingin makan daging. Kenapa kami dikasih makan manna? Lalu bagaimanakah keluhan mereka? Bagaimanakah komplainingnya mereka?
Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata. Jadi merengek-rengek dia. Merengek-rengek. Sulit rasanya bagi kita kalau ada orang yang meminta merengek-rengek. Terus. Walaupun kita tidak suka, sehingga kita, ya sudahlah. Nah, kan kira-kira seperti itu. Apa yang mereka katakan? Siapakah yang akan memberi kami makan daging? Itu siapa yang akan makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir. Ya, mereka katakan enak di Mesir. Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Jadi itulah keluhan mereka. Mereka selalu berpikir bahwa hidup di Mesir itu baik, padahal Alkitab mencatat keluhan mereka sudah didengar oleh Tuhan karena penderitaan mereka di mana? Di Mesir. Mereka menganggap makanan yang mereka nikmati di Mesir itu sesuatu yang menyenangkan. Lalu ayat 19, berapa lamakah mereka akan makan daging? Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya. Bukan 2 hari. Bukan 5 hari. Bukan 10 hari. Bukan 20 hari. Apa yang Tuhan katakan? Berapa lama mereka akan makan daging? Tetapi genap sebulan lamanya. Waktu. Luar biasa saudara ya. 1 bulan makan daging. Bayangkan pagi, siang, sore. Mereka makan daging. Sampai keluar dari dalam hidungmu. Dan sampai kamu muak karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menepis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Dia Tuhan katakan, bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tapi 1 bulan. Itu kata Tuhan kepada Musa. Lalu apa jawaban Musa? Nah, ini dia yang menarik. Tetapi, kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang. Jalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Jadi pada waktu Tuhan katakan, aku akan memberi mereka makan daging selama 1 bulan, Musa merespon. Responnya adalah, kata pertama itu adalah tetapi. Kata tetapi dalam awal kalimat itu mengartikan bahwa kalimat yang pertama itu salah. Yang benar itu adalah kalimat setelah kata tetapi. Contoh, kalau kita mau merekomendasikan seseorang kepada orang lain, kita bilang mak comblang. Dia katakan, wah dia itu begini. Tetapi dia itu gini. Nah yang di atas itu semua kosong itu. Yang benar itu adalah setelah kata apa? Tetapi. Jadi pada waktu Tuhan katakan, aku akan memberikan makan mereka selama 1 bulan daging, seharusnya respon Musa adalah, oh ya Tuhan baiklah. Tapi respon Musa adalah, loh, apa bisa menyiapkan makanan untuk 600.000 orang? Lalu apa lagi sanggahan Musa? Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka dapat cukup? Jadi Musa katakan jumlah kami banyak. Lalu bekal kami nggak cukup untuk mereka. Ya bekal domba lembu juga ikan yang ada di dekat dengan mereka itu. Lalu apa jawab Tuhan? Kembali Tuhan katakan, tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Jadi terjadi dialog antara Musa dengan Tuhan. Oleh karena keluhan, problem yang dihadapi oleh Musa, keluhan bangsa itu menjadi masalah buat Musa. Lalu Musa sampaikan itu kepada Tuhan. Lalu Tuhan jawab keluhan bangsa itu melalui Musa dengan Tuhan katakan, oke, aku akan berikan makanan mereka. Daging sesuai permintaan mereka selama 30 hari. Nah respon Musa justru sebaliknya. Harusnya Musa mengiyakan. Kenapa? Karena Musa seorang yang wise. Musa
sudah melihat kejadian-kejadian yang luar biasa, bukan hanya melihat, dia mengalami, dia mempunyai peran aktif dalam kejadian-kejadian itu. Tetapi dalam situasi ini, Musa seolah-olah lupa bahwa Tuhan bisa membuat satu kejadian yang di luar pikiran dia. Jadi seperti yang saya katakan dalam judul pembicaraan saya, keterbatasan Musa membuat Tuhan yang tidak terbatas itu menjadi terbatas. Jadi Tuhan itu terbatasi oleh karena pemikiran Musa yang terbatas. Jadi tidak heran khotbah saya katakan judulnya membatasi yang tak terbatas. Kita sering membatasi kekuatan Tuhan, kekuasaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan dengan pikiran kita yang apa? Yang terbatas. Kalau saya boleh ambil satu ilustrasi, saudara-saudara, saya sekarang tidak tahu saudara-saudara berada di mana. Berada di ruang tamukah, family room istilahnya ya, atau di ruang tidurkah, atau di mana saya kurang tahu. Tapi kalau saudara-saudara mau mengikuti ilustrasi yang mau saya sampaikan, boleh saja. Nah, dimanapun saudara berada sekarang, posisinya mendengarkan firman Tuhan ini, saya percaya di sekitar saudara itu ada pintu. Lalu pintu itu biasa ada kuncinya, lalu ada lubang kuncinya. Nah, lubang kunci biasanya digunakan untuk melihat situasi, keadaan di balik pintu itu. Kalau kita mendekat kepada anak kunci, apa lubang kunci itu, maka pandangan kita semakin luas, pandangan kita bisa melihat situasi di balik pintu itu. Tapi kalau kita mundur, menjauh dari lubang kunci itu, maka pandangan kita pun akan apa? Semakin sempit dengan semakin sempit pandangan kita melihat situasi di balik di balik pintu itu. Nah, keterbatasan pandangan kita ini membuat situasi, keadaan, ruangan di balik pintu itu jadi terbatas. Jadi keterbatasan saya membuat di balik sana itu terbatas. Keterbatasan Musa terhadap Tuhan membuat Tuhan itu menjadi terbatas. Sering kita lakukan hal seperti ini, saudara-saudara. Keterbatasan kita, bahkan pengalaman-pengalaman kita itu juga membuat kita menjadi, sehingga Tuhan itu menjadi apa? Seolah-olah terbatas sesuai dengan yang kita kita pikirkan. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Ayat 31. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya. Saya dapatkan di sini dari healthdetik.com tanggal 1 Desember 2009. Seberapa jauh orang kuat berjalan? Saya dapatkan artikelnya begini. Asal tahu saja, rata-rata kaki manusia kuat berjalan hingga 4 km per hari, atau sepanjang hidupnya manusia mampu berjalan sekitar 24.000 km, yang juga sama dengan mengelilingi dunia. Sedangkan jarak maksimal yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki adalah sejauh 2 mil atau 19,2 km setiap harinya. Jadi menurut artikel ini, ya saya tidak share, saya punya footnote saya saja, saya catat, bahwa manusia itu bisa berjalan 19,2 km atau 12 mil.
Jadi coba saudara bayangkan, kita masukkan ke ayat ini, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru. Jadi kalau kita pinjam ilmu matematika, lingkaran itu jari-jarinya itu 12 km, 19,2 km atau 12 mil keliling. Wow. Luar biasa banyaknya itu. Lalu tingginya, tebalnya keadaan tumpukan daripada burung puyuh itu yaitu dua hasta. Satu hasta itu 45 cm. Berarti 90 cm. Oh, hampir setinggi saya 90 cm. Sedada. Sebanyak itulah burung puyuh yang disiapkan oleh siapa? Oleh Tuhan. Musa tidak pernah membayangkan bahwa Tuhan akan menyiapkan makanan sebanyak itu. Bukan hanya 1 hari, tetapi sebanyak 30 hari. Wow, luar biasa saudara-saudara. Jadi saya iseng, hitung-hitung, kalau jumlah bangsa itu 600.000 orang, lalu kita bilanglah nasi padang ya, 25.000 nasi, sayur, perkedel, ayam pop, 25.000 lah kita bilang. Kali 30 kali 3. Wah, banyak banget itu. Berapa miliar itu. Zaman itu saja. Zaman sekarang saja 1,3 miliar itu besar, apalagi zaman itu. Ya, sungguh sangat sangat banyak biaya yang harus dikeluarkan. Poin yang mau saya sampaikan, saudara, adalah kembali ke sini. Keterbatasan Musa membuat Allah yang tidak terbatas itu menjadi apa? Terbatas. Sebelum saya mengakhiri, saya punya pembicaraan. Saya mau menceritakan sedikit pengalaman penggembalaan saya, saudara-saudara. Jadi penggembalaan saya ini terjadi tahun 2000 sampai 2003. Waktu itu saya melayani di satu distrik. Jumlah jemaat yang saya layani lumayan juga. 13 jemaat satu cabang. 13 jemaat satu cabang. Jadi setiap hari Sabat saya harus keliling. Kalau ada perjamuan ya setiap Sabat perjamuan. Kalau ada komite setiap Sabat komite. Begitulah. Tapi ini satu distrik yang saya layani yang sangat berkesan buat saya. Waktu tiba di tempat itu, saudara-saudara, tidak ada sambutan. Justru penolakan yang ada. Kami tidak diterima di tempat itu. Saya cari tahu apa ya alasannya saya tidak diterima. Pendek cerita, saya dapat informasi bahwa karena saya tidak bisa bahasa Batak, sehingga saya tidak diterima di tempat itu. Tetapi pendek cerita, saudara-saudara, selama hampir 4 tahun melayani di sana, saya keluar dari sana jadi bisa bahasa Batak. Jadi saya bisa beberapa bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Batak, 4 lah. Ya, kalau orang lain tambah bahasa Inggris, bahasa negara lain ya enggak apa-apa. Tapi saya 4 menguasai bahasa ini. Bisalah paling tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Nah, satu ketika ini tahun 2000 saya tiba di tempat itu. Lalu saya lihat satu gereja, itu tahun milenium itu, warna silver. Terbuat dari papan, ada 4 jendela, tapi sekelilingnya lubang angin, saudara. Lalu saya berpikir, tahun 2000, gereja Advent, yang katanya umat yang diberkati, kok rumah Tuhannya seperti ini? Saya pikir begitu. Kok rumah Tuhan seperti ini? 4 jendela, kelilingnya lubang angin. Lalu selesai kebaktian, saya bilang, saya masih umur belum 30, saya ingat waktu itu.
belum masih injak gas terus. Kalau sekarang kan sudah ada injak rem, injak kopling, gas bervariasi. Dulu Pak, injak gas terus, semua serba jalan terus. Jadi selesai kebaktian, oke kita kumpul panitia majelis kita rapat. Mau apa pendeta katanya? Kita memperbincangkan bangun gereja inilah. Pendeta. Udah pendeta yang ketiga membicarakan pembangunan ini, tapi nggak jadi-jadi juga. Lalu singkat cerita, saudara-saudara, mereka akhirnya menyetujui untuk melanjutkan pembangunan gereja itu. Ini dia. Akhirnya mereka katakan, oke pendeta, kita bikinlah daftar nama-nama orang yang suka membantu. Oh baik. Lalu dibikin daftar nama-nama orang yang suka membantu. Saudara tahu, dari nama-nama yang suka membantu ini, hampir semua daftar nama itu tidak ada yang membantu. Wah, gimana? Lalu entah bagaimana, muncul ide dalam pikiran saya begini, saudara-saudara. Muncul ide. Saudara-saudara, kenapa kita hanya mengharapkan orang-orang lain untuk membantu gereja kita? Lalu, apa pernah kita berpikir, kenapa sih uang donatur itu tidak pernah habis-habis? Kan orang Advent biasa begitu, saudara-saudara ya. Kalau ada satu orang didengar, satu orang ini baik sekali suka membantu, wah datang itu orang berbondong-bondong ke situ. Dan herannya uangnya tidak habis-habis. Saya bilang itu, sudah apa kita pernah pikirkan seperti itu? Ya juga pendeta. Coba apa yang kita lakukan bagi para donatur itu, saya bilang begitu. Kalau ada sponsor, donatur membantu kita, entah berapapun jumlahnya itu, apa yang kita lakukan? Mari kita doakan para donatur ini. Nah, oleh karena doa-doa kita, maka uang mereka tidak habis-habis, saya bilang begitu waktu itu. Nah, kita selalu merasa kekurangan uang. Kenapa? Karena nggak ada yang mendoakan kita. Apa alasan orang mendoakan kita sementara kita aja tidak pernah membantu gereja kita? Lalu mereka tersentak, saudara. Ya juga ya. Jadi pendek cerita, saudara-saudara. Gereja itu selesai dibangun, mayoritas dananya itu dari anggota jemaat di sana. Padahal anggota di sana itu hanya sekitar 6 keluarga, 6 atau 7 keluarga. Dan mereka terbagi ke tiga kelompok, saudara. Bayangkan, sudah keluarganya sedikit dan mayoritas janda, tapi terbagi beberapa kelompok. Tapi akhirnya gereja itu selesai. Saudara tahu apa yang mereka lakukan? Mereka katakan demikian. Pendeta, dari kami atap setengah, kami cicil 1 tahun. Mereka petani rata-rata. Pendek cerita, selesailah gereja itu dibangun. Saudara-saudara, kenapa saya sampaikan cerita ini? Kita sering membatasi kebaikan Tuhan oleh karena pikiran kita yang terbatas. Kita sering membatasi pertolongan Tuhan oleh karena pikiran kita terbatas. Kenapa pikiran kita terbatas? Karena pengalaman-pengalaman yang kita alami membatasi pikiran kita bahwa Tuhan itulah yang memberikan pengalaman itu. Jadi kita sering mengandalkan peristiwa pengalaman, bukan mengandalkan pengalaman Tuhan yang menolong kita. Sehingga membuat kita menjadi menjadi terbatas. Baik, saudara-saudara yang saya kasihi di Colorado khususnya, kita banyak mempunyai pengalaman. Semua kita mempunyai pengalaman. Tetapi jangan sampai pengalaman hidup kita itu akan membatasi pikiran kita, akan membatasi keyakinan kita, sehingga Tuhan yang tidak terbatas itu menjadi menjadi terbatas. Yang harus kita lakukan adalah pengalaman mengandalkan Tuhan itulah
yang harus kita andalkan sehingga pikiran kita yang terbatas itu akan berubah oleh karena perbuatan Tuhan yang tidak terbatas itu. Jadi saudara-saudara, janganlah keterbatasan kita membuat Allah yang luar biasa itu, Allah pencipta alam semesta itu, Tuhan pemilik kita itu menjadi apa? Menjadi terbatas. Tuhan berkati kita. Amin. 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 Terima kasih Pendeta. Ya, Masih ada seperti lagu? yang saya bilang tadi, Bu, saya mau share instrumen dari anak saya, oleh-oleh lah ya. Masa kami saja yang dapat oleh-oleh dari Bang Loid. Saya juga mau kasih oleh-oleh buat Bang Loid. Dipersilakan. Iya. Dipersilakan. Sederhana saja lagu instrumen sederhana.
Amin. Amin. Terima kasih. Amin. 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 Terima kasih untuk instrumen yang sangat indah, Pendeta. Terima kasih buat putranya yang sudah membawakan begitu baik, dan terima kasih juga untuk firman Tuhan yang kiranya boleh menguatkan kita sekalian. Kita akan menutup acara kita. Dipersilakan Pendeta David untuk menutup dalam doa. Baik, kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah kami di sorga, kami kembali datang kepadamu Tuhan, mengucapkan terima kasih oleh karena kami bisa bertemu, bergabung, beribadah, bersaksi, berdoa dengan saudara-saudara kami yang ada di Colorado, khususnya di Jemaat Ciasdak. Tuhan, kami melihat berkat-berkat Tuhan masih menjadi bagian saudara-saudara kami yang berada di Colorado ini, Tuhan. Berkat materi, berkat kesehatan, terlebih berkat kerohanian, Tuhan. Khususnya berkat ada yang akan mendapatkan anak dari Tuhan, keluarga Bang Lloyd. Terima kasih Tuhan. Juga ada yang saat ini mungkin terkena dampak COVID, Tuhan. Bisa saja kehilangan pekerjaan, berkurang penghasilan, ataupun sakit, bahkan kehilangan keluarga yang dicintai. Tuhanlah yang akan memberikan kebutuhan mereka, menyembuhkan dan menghiburkan mereka, ya Tuhan. Tuhan, sebelum kami berpisah dari acara kebaktian ini, hamba-Mu mau berdoa secara khusus kepada seluruh jemaat yang ada di Colorado Ciasdak, Tuhan. Berkati orang tua, orang dewasa, pemuda, remaja, anak-anak, pria dan wanita, kiranya Tuhan akan mengikat mereka dalam kasih Yesus Kristus, ya Tuhan. Khususnya berkati hamba Tuhan, Pendeta Praban yang Tuhan telah pilih untuk menjadi pemimpin rohani di jemaat ini, Tuhan. Berkati istri, berkati anak-anak, dan sebentar akan mendapatkan cucu, Tuhan. Kiranya itu pun akan melengkapi kebahagiaan keluarga hamba Tuhan ini. Kiranya dengan pelayanan hamba Tuhan ini, maka seluruh umat imannya akan dihangatkan, dan tentunya mereka dipersiapkan untuk menyambut kedatangan yang tidak lama lagi, Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang di Ciasdak yang masih mencari pekerjaan, masih mencari teman hidup, yang masih dalam jenjang pendidikan. Tuhanlah yang akan memberikan kebutuhan mereka sesuai dengan rencana, Tuhan. Juga pekabaran yang telah kami dengarkan mengingatkan kami, Tuhan. Janganlah keterbatasan kami akan membatasimu yang tidak terbatas itu, Tuhan. Ajari kami selalu mengandalkan Tuhan yang tidak terbatas itu. Sehingga keadaan kami yang terbatas, lambat laun akan bergeser keterbatasan itu, Tuhan. Makasih atas pekabaran ini. Tuhan, di akhir doa ini kami percaya Engkau akan mendengar, menjawab, bahkan mengabulkan permohonan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Pendeta David. Sebelum kita akan mendengarkan pengumuman, dipersilakan Pendeta Praban untuk memberikan ucapan terima kasih mewakili gereja. Oke, atas nama gereja CIA SDA Church ya, Ciasdak, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada hamba Tuhan Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi UNI Indonesia bagian Barat, yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah, yang menguatkan hati dari anggota-anggota gereja dan saya sendiri. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan kekuatan dalam pelayanan selama di Indonesia bagi kawasan Barat. Sampaikan salam kami kepada semua teman-teman yang berada di kantor UNI Indonesia. Terima kasih.
Terima kasih Pendeta Praban. Dipersilakan Lloyd untuk pengumuman. Terima kasih Kak Jen. Terima kasih Pendeta Panjaitan yang telah menyampaikan firman-Nya. Sama-sama kita komunikasi ya, cuma bedanya dia di UNI, kita cuma di lokal.